Saya adalah orang yang menentukan nasib saya sendiri dan dapat membuat kehidupan saya menjadi apa saja sesuai dengan yang saya kehendaki. Waktu itu hari Jumat sore, dan saya baru kembali dari makan siang yang terlambat. Para pegawai telah pulang, dan hanya saya sendiri yang ada di kantor. Selama beberapa waktu terakhir ini, perusahaan terus mengalami kemunduran, dan saya merasa prihatin. Saya juga telah menanamkan cadangan uang tunai yang terbatas untuk usaha yang penuh risiko yang ternyata merugikan. Secara keseluruhan, keadaan nampak tidak menggembirakan, dan sebenarnya saya menghadapi beberapa masalah yang sangat serius dalam karir bisnis saya. Ketika saya sedang duduk merenung untuk mencoba mengatasi beberapa masalah, telepon berdering. Saya mendengar suara teman lama yang sangat saya kenal. Dan hal ini membuat saya merasa heran. Kurang dari sebulan sebelumnya, dia telah berangkat ke Eropa sesuai dengan nasihat yang mendesak dari dokternya. Dia disarankan untuk melakukan perjalanan melalui laut dengan harapan bahwa suasana yang berbeda akan membantu memulihkan kesehatannya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaannya, yang secara aneh saya alami sendiri. Dia merasa begitu tertekan sehingga dia mengalami gangguan yang sangat berat. Kesan terakhir mengenai teman saya ini, pada saat kami berpisah, dia sangat merasa sedih. Dia merasa susah, lelah tak berdaya. Dan saya merasa tidak yakin akan dapat berjumpa lagi dengannya. Tetapi dia muncul kembali dan telah mengalami perubahan yang besar. Dia berbicara dengan penuh semangat dan perasaan yang membuat saya heran. Sehingga saya mengatakan kepadanya, pasti telah terjadi sesuatu keajaiban pada dirinya. Dia menegaskan bahwa dugaan saya itu benar. Saya tahu Anda merasa heran karena saya bisa kembali begitu cepat. Anda barangkali tidak pernah mengira akan bertemu lagi dengan saya. Nah, sekarang saya telah berada di sini dan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Saya mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui pernah ada sebelumnya. Sekarang tidak ada lagi yang mustahil bagi saya. Saya dapat melakukan sesuatu. Saya adalah orang yang menentukan nasib saya sendiri dan dapat membuat kehidupan ini menjadi sesuatu sesuai dengan yang saya kehendaki. Janganlah mengira bahwa saya tidak waras. Tunggu saja sampai Anda mendengarkan cerita saya. Saya tertawa, heran dan tidak mengerti. Saya bertanya kalau ia telah menemukan kepercayaan baru. Oh tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan apapun. Tetapi saya telah bertemu dengan seseorang yang benar-benar seorang guru. Seorang yang sangat mempesona dan telah mengembangkan kekuatannya sehingga dia dapat melakukan apa saja. Dia telah mengajari saya tentang sebuah rahasia yang tidak ternilai. Anda mengetahui keadaan kesehatan saya yang buruk sekali, dan saya juga telah kehilangan uang. Sekarang kesehatan saya telah pulih, dan tidak lama lagi akan mendapatkan kembali kekayaan saya. Tentu saja, saya ingin sekali mendengar ceritanya. Maka kami merencanakan untuk bertemu di klub kami
nanti malam. Temui saya di sana malam ini, dan saya akan menceritakan beberapa hal yang luar biasa yang dapat saja terjadi kepada siapapun. Dia memberitahu saya. Saya duduk sejenak seperti seseorang yang sedang berada dalam mimpi, terhanyut dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan diceritakan kawan saya itu. Secara tiba-tiba, saya merasa menjadi terlalu besar untuk ukuran kantor saya. Saya merasa menjadi terlalu besar bagi tempat kecil di dalam kantor, dan merasa harus pergi keluar, ke tempat yang luas dan penuh udara segar. Saya merasa sangat gembira. Saya merasa ada sesuatu yang amat istimewa dalam ceritanya untuk saya, dan rasanya tidak sabar lagi untuk segera dapat mendengarnya. Dengan gelisah saya menghabiskan sisa waktu hari itu dengan mondar-mandir, dan baru merasa lega setelah waktu untuk memasuki klub itu tiba. Ketika saya masuk, saya diberitahu bahwa teman saya telah menelpon beberapa kali untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi, sehingga dia baru dapat menemui saya esok malam. Ketika akan meninggalkan klub, secara kebetulan saya bertemu dengan 3 orang teman yang telah bertemu dengan kawan yang rencananya akan menemui saya di klub tersebut. Ketiga teman itu merasa sangat gembira dengan perubahan yang terjadi pada teman saya. Saya pergi tanpa banyak berbicara. Perasaan saya sedih dan kecewa. Saya pergi dalam kegelapan malam menuju rumah. Saya menghabiskan waktu malam itu dengan perasaan tidak menentu dan gelisah. Perasaan saya tidak tenang sehingga sulit untuk bisa memejamkan mata. Saya menduga bahwa segalanya barangkali hanya rekayasa pikiran saya saja, sementara fisiknya dalam keadaan lemah. Benar-benar tidak masuk akal saya sampai terkecoh begitu saja oleh dongeng kosongnya. Tetapi dongeng itu terus mengusik diri saya, dan saya menenangkan diri dengan harapan akan mengetahui keadaan sebenarnya yang jauh lebih banyak keesokan harinya.